Dewi Nova untuk menyampaikan materinya paling lama 30 menit. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih. Puji syukur kepada kita dan alam raya, hari ini kita diberikan berkat sehat dan akses bagi kawan-kawan yang ada di Sabang sampai Merauke untuk akses internet untuk kita bisa bersama-sama berdiskusi. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pak Abdullah, yang saya hormati Le Ilem, yang saya hormati panggilan saya segenap perawat Komite Perempuan SPSI Angkap, Mbak Ira dan segenap juga kawan-kawan. Ya, terima kasih kesempatan ini. Ya, saya diminta untuk berbagi pengalaman perspektif bagaimana dampak COVID dari perspektif gender, utamanya dampaknya terhadap perempuan. Tapi ini supaya tidak menjadi sebuah ketegangan sekaligus juga semangat. Sebetulnya saya sambil menyemangati diri juga. Jadi saya dari awal saya beri judul bagaimana kita mengubah kerentanan perempuan pekerja di masa COVID ini menjadi kekuatan serikat dan juga kekuatan dirinya dan keluarganya. Dalam berbagi ini saya ada 3 kata kunci yang menurut saya tidak bisa dilepaskan. Pertama, subjek yang akan kita bicarakan, perempuan sebagai ibu, anak, istri, juga perempuan sebagai pekerja dan perempuan sebagai aktivis di serikat pekerja. Kemudian kata kunci yang kedua, sebelum COVID, kita sudah menghadapi norma yang tidak adil, yang itu diadopsi dalam dunia kerja. Nanti akan kita sama-sama norma seperti apa yang tidak adil yang diadopsi dalam dunia kerja ini jauh hari sebelum COVID. Lalu kata kunci yang ketiga, kita berhadapan dengan pandemi COVID. Nah, kalau melihat pandemi COVID dari perspektif gender, dari pengalaman perempuan, maka mau tidak mau kita akan analisa kita, pengalaman kita, analisa yang sebetulnya berasal dari pengalaman kita sehari-hari, kita akan merasakan, melihat bagaimana norma patriarki bekerja. Tapi norma patriarki ini juga tidak bekerja dengan sendirinya. Ketika kita ada dalam dunia kerja, kita juga berhadapan dengan norma yang mengeksploitasi manusia sebagai pekerja untuk keuntungan sebagian kecil manusia yang lain. Jadi dalam dunia kerja itu kita mendapat double tantangan, norma patriarki itu sendiri dan semangat manusia mengeksploitasi manusia yang lain. Nah, lalu maka ketika kita berdiskusi mengenai dampak pandemi COVID terhadap perempuan, maka itu akan berkelindan. Tidak hanya COVID saja, ya, tapi bagaimana norma yang tidak adil ini juga mengendarai COVID, sehingga kondisi kita menjadi semakin lebih banyak tantangan, semakin lebih banyak yang harus kita perjuangkan. Nah, secara singkat, ini saya rangkum dari 1 tahun kemarin selama pandemi. Kebetulan saya menjadi moderator webinar untuk lintas sektor buruh. Waktu itu, tapi saya untuk guru masih guru garmen, jadi tidak bisa mengajak kawan-kawan. Tapi itu lintas sektor buruh garmen, PRT, pekerja seks, kemudian guru gendong dan lain sebagainya. Jadi rangkuman ini saya ambil dari refleksi diskusi lintas sektor itu. Kemudian juga yang kedua dari statement ringkasnya ILO. Nanti di bagian akhir kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut bisa membuka linknya. Nah, secara ringkas sebetulnya apa yang terjadi dengan perempuan sebagai pekerja? Karena saya juga suka agak geli gitu ya, kalau ini perempuan pekerja, ini perempuan bukan pekerja. Sebetulnya di dunia ada nggak sih perempuan yang nggak pekerja? Mau bekerja, karena tadi yang kata saya sampaikan, peran-peran domestik kita meminta
kita untuk bekerja, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi menurut ILO itu perempuan yang paling panjang kerjanya di dunia adalah perempuan-perempuan Asia, dan kita menjadi bagian dari perempuan Asia. Jadi kalau saya membayangkan perempuan pekerja itu, baik dia sebagai, seperti yang saya hormati kawan-kawan, sebagai pekerja perusahaan yang sudah diatur hak-haknya oleh ketenagakerjaan, maupun kita yang ada yang bangun dari jam 4, jam 5, jam 1, yang sudah sebelum berangkat ke perusahaan ya. Juga perempuan-perempuan yang di sektor informal yang belum diakui sebagai tenaga kerja seperti PRT dan lain sebagainya. Nah, sebelum COVID, jadi saya secara supaya bisa ringkas, saya bikin gambar seperti ini aja. Sebelum COVID apa yang terjadi, lalu semasa COVID apa yang terjadi. Nah, terkait dengan pekerjaan, sebelum pandemi COVID, kan populasi perempuan memang setengahnya dari populasi dunia, ya, dan kemudian juga menjadi pekerja terbanyak, pekerja yang banyak, gitu. Tetapi pekerja perempuan ini terkonsentrasi pada jenis dan level pekerjaan yang keahliannya lebih rendah, jabatannya lebih rendah, sehingga juga pendapatannya lebih rendah. Dan jenis pekerjaannya juga terbatas. Karena juga kenapa perempuan pekerjaannya lebih terbatas, kenapa lebih rendah? Karena kan tidak semua misalnya perempuan bisa kuliah sampai S3. Dia harus punya anak, bahkan perempuan yang punya uang pun ya. Dia ada masa dia harus membeli tubuhnya untuk reproduksi. Kemudian juga rendahnya posisi perempuan dalam pekerjaan, sebagaimana kawan-kawan ketahui, itu juga sebetulnya warisan dari latar belakang pendidikan kita dan kemiskinan yang dialami oleh keluarga-keluarga kita. Dan kemudian biasanya kalau ada satu biaya anak untuk sekolah, tentu yang diutamakan yang laki-laki, karena juga ada tuntutan nanti yang laki-laki harus menafkahi. Kemudian nah, karena juga sebagian besar ada di kondisi pekerjaan yang seperti itu, maka juga jaminan sosial dan jaringan pengaman sosial perempuan ini juga seringkali lebih kesulitan, gitu. Dan menurut ILO sebetulnya 71% populasi dunia belum memiliki jaminan sosial dan jaringan sosial. Nah, lalu itu sebelum COVID. Nah, setelah COVID seperti apa? Karena posisi perempuan ada di posisi kondisi yang seperti tadi saya sampaikan itu, maka perempuan juga rentan menjadi pekerja yang pertama kali kehilangan pekerjaan. Ya, kalau saya mendengar kemarin dari teman-teman sektor garmen, tentu yang banyak dikeluarkan kan bukan di level manajer gitu ya, tapi di level pekerjanya, dan itu sebagian besar perempuan. Dan keadaan akan lebih buruk bila tidak mengakses jaminan sosial dan jaringan pengamanan sosial. Nah, itu pekerjaan yang ada dalam, menurut ILO, dalam dunia kerja gitu. Lalu bagaimana pekerjaan sebelum berangkat dan sesudah pulang dari tempat kerja ya. Nah, masalah kedua, kita menghadapi dengan pembagian kerja merawat tak berbayar, ya, yang itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki, gitu. Dan tadi seperti saya sampaikan, perempuan Asia itu rata-rata di dunia perempuan 3 kali bekerja lebih banyak dibanding laki-laki untuk perawatan tak berbayar di dalam rumahnya. Tapi perempuan Asia itu tertinggi 4 kali. Nah, implikasinya apa? Ini mungkin kawan-kawan komite bisa nanti menyampaikan lebih tahu kondisinya. Pekerja perempuan jadinya tidak punya banyak waktu untuk meningkatkan kapasitasnya, baik sebagai pekerja untuk berkarir di tempat kerjanya maupun untuk di serikat. Gitu. Jadi, nah, lalu bagaimana ketika masuk ke dalam kondisi COVID? Anak yang tadinya berapa jam diasuh oleh sekolah, sekolah dan dididik oleh sekarang harus diasuh dan dididik oleh kawan-kawan juga begitu. Jadi ada tambahan lagi tuh dari 4 jam, dari 4 kali yang banyak itu membantu anak sekolah online. Pekerjaan rumah bertambah karena keluarga semakin lama di dalam rumah. Ya, kita masak lebih banyak, nyapu lebih sering. Apalagi gosok lebih banyak gitu. Karena rasanya kalau orang kumpul di rumah secara tradisi kayaknya kita yang ngurusin ya. Kemudian, nah, merawat
anggota keluarga. Sebelum ada COVID juga biasanya kalau ada yang sakit kan perempuan ya, yang merawat baik orang tua, anak-anak gitu yang sakit di keluarga. Lalu kalau ada yang sakit COVID juga yang terinfeksi COVID. Kan meskipun berjarak begitu ya, saya juga yang itu bagian dari yang merawat saya waktu saya sakit. Membantu kebutuhan saya dari mulai pembalut sampai coklat. Kemudian merawat anggota keluarga. Jadi gini, COVID kan tidak hanya menginfeksi tubuh kita ya, tapi juga tadi yang disampaikan Pak Ketua, kita menjadi merasa tidak aman, bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana kesehatan keluarga. Itu kalau kurang-kurangnya kita mengelola perasaan kita, itu kan kita bisa stres ya. Karena baik krisis keuangan maupun ketakutan lainnya. Nah ini juga biasanya kalau ada yang stres di keluarga itu juga biasanya perempuan juga yang dianggap lebih mampu untuk mendukung dan lain sebagainya. Jadi itu soal dunia kerja di dalam di tempat kerja dan sebelum dan sesudah pulang di tempat kerja. Nah kemudian tadi juga disampaikan oleh Leiem soal partisipasi perempuan. Keterwakilan dan kepemimpinan perempuan rendah serikat dan juga negosiasi terkait perlindungannya sebagai perempuan dan pekerja, baik di tingkat serikat, perusahaan, daerah dan nasional masih penuh tantangan. Gitu. Ini kan bisa dimengerti ya, kenapa keterwakilan rendah, karena tadi kan yang 4 kali lebih lelah itu belum dibagi dengan baik. Implikasinya kebutuhan spesifik perempuan pekerja sulit menjadi kebutuhan bersama, terintegrasi dengan kebutuhan pekerja. Baik dalam ketika bernegosiasi dengan perusahaan, dengan pemerintah maupun dalam perjuangan di dalam serikat. Nah, semasa COVID, rendahnya keterwakilan peran pekerja perempuan dan mengintegrasikan kebutuhan spesifik pekerja perempuan sebagai kebutuhan perlindungan pekerja itu berimplikasi pada respon krisis COVID yang gender netral. Jadi, kalau teman-teman amati bantuan-bantuan COVID selama ini netral gender, jadi dianggap sama saja gitu ya kebutuhannya laki-laki perempuan, apa ya, uang tunai, sembako gitu ya. Tapi misalnya abai dengan soal-soal bagaimana ya kalau sebetulnya perempuan itu dia lebih stres karena dia juga caregiver atau orang yang dituntut untuk merawat, memperhatikan anggota keluarga yang lain gitu. Juga bagaimana kesehatan reproduksinya. Teman-teman mungkin pernah mendengar selama COVID lebih banyak orang hamil gitu ya, dan orang kemudian suka bercanda gitu, kalau saya sendiri agak ngeri gitu, karena maksudnya itu apakah itu sebuah kehamilan yang direncanakan atau tidak direncanakan, apakah itu karena kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan gitu kan. Lalu kalau banyak perempuan hamil di masa COVID, apakah itu lebih aman untuk ibu dan janin gitu ya, apakah rumah sakit kita sudah siap gitu. Saya waktu dirawat satu kamar, jadi ada blok khusus untuk ibu-ibu yang hamil. Satu kamar kami berlima, kamar saya tidak hamil semua, kemudian tetangga saya itu kamar ibu hamil. Nah itu juga karena COVID ini baru kan, semua pihak masih terus belajar bagaimana menangani perempuan hamil mau melahirkan dan dia terkena COVID. Karena misalnya ibu hamil itu dia tidak boleh minum antivirus. Jadi kan itu kebahayaan sendiri gitu. Ketika ibu hamil terinfeksi COVID. Kemudian, ini juga terkait dengan norma sosial ya. Saya bilang ilusi karena ini menyamaratakan ya. Ilusi bahwa semua laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama. Dan semua perempuan biaya hidupnya ditanggung suaminya. Padahal tidak semua perempuan bersuami dan membutuhkan suami. Tapi pada kenyataannya banyak pekerja perempuan dia mengurus anggota keluarga yang lain. Nah itu juga pandangan seperti ini yang mengakibatkan kesenjangan upah perempuan 20% lebih rendah dari laki-laki. Untuk nilai kerja yang sama, pekerja perempuan tidak mengakses tunjangan keluarga dan lain-lain. Padahal kenyataannya sebagian besar pekerja perempuan membiayai keluarga dan bahkan cepat beradaptasi ke pekerjaan informal di masa krisis COVID. Kan masa ini orang yang di PHK dan lain sebagainya segera berjualan. Orang yang gajinya dikurangi 50%,
segera jualan online dan lain sebagainya. Nah, di masa COVID, perempuan kepala keluarga ini, saya menyebut kepada perempuan janda itu perempuan kepala keluarga, beresiko kehilangan akses pada pendampingan dialog terkait bantuan sosial COVID karena yang diundang biasanya kepala keluarga. Ini pengalaman saya aja gitu ya. Jadi di RT saya itu ada satu ibu yang suaminya pergi entah kemana, dia selalu ketinggalan akses terkait COVID karena bapak-bapak aldariskan walaupun ibunya bersedia untuk ikut rapat, dan satu kali dia kelupaan dan mendapatkan bantuan anaknya rumah. Alamatnya pada itu Amazing anak muda sebutnya. Oh iya, aduh bentar ya. Baik. Halaman 5. Nah sekarang halaman 6. Ya. Nah kemudian terkait dengan status kesehatan pekerja perempuan. Sebelum COVID, status kesehatan pekerja perempuan beresiko lebih buruk dari pekerja laki-laki akibat itu tadi ya. Karena sebelum sampai ke tempat kerja dia udah 4 kali lebih lelah melakukan kerja perawatan. Kemudian jadi capeknya pikiran dan hati, teman-teman lebih tahu lah ya, saya tidak perlu menjelaskan. Capeknya hati dan pikiran perempuan itu lebih kompleks gitu. Dan itu kan bisa berkontribusi, nanti kita bisa berkonsultasi lebih banyak dengan dokter Desire, dengan ibu dokter Desire. Kemudian bila perlindungan kerja perempuan atas cuti haid, cuti hamil, melahirkan, menyusui belum dilindungi maksimal oleh perusahaan. Hormat saya kepada kawan-kawan yang sudah bisa memperjuangkan hak maternity di perusahaannya. Tapi kita tahu lebih banyak perempuan pekerja yang masih berjuang untuk itu. Kemudian kecelakaan kerja semasa hamil bila perusahaan tidak melakukan penyesuaian jenis pekerjaan, jam kerja, dan lain-lain yang dapat membahayakan ibu dan janin. Mendapat kabar tahun kemarin juga dari kawan-kawan garmen, bisa dalam 1 tahun 4 orang perempuan hamil mengalami jatuh misalnya karena toilet yang tidak bersih dan lain, penerangan yang kurang. Jadi kayak infrastruktur, tidak hanya hak-hak cuti tapi juga bagaimana perhatian perusahaan terhadap infrastruktur di dalam pabrik itu berkontribusi pada tingkat derajat kesehatan perempuan. Nah, semasa COVID, pekerja perempuan ini lebih rentan terpapar COVID karena pertama tetap melekat pada peran perawatan di dalam rumah. Interaksi hari-hari ya, kita belanja, ketemu orang gitu. Kita kan jarang, biasanya dari tempat kerja pulangnya sekalian beli apa meskipun sebagian sudah online dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman saya di kamar perawatan COVID, itu 5 ibu, itu kisahnya sama dengan saya. Jadi suaminya dulu yang kena, kan kami yang merawat gitu ya. Walaupun saya juga itu mengambil resiko itu, memang saya sudah tahu ini kalau dia dari gejala itu suami saya COVID, tapi juga saya tapi justru karena COVID saya harus merawatnya begitu kan ya. Jadi kayak itu saya alami sendiri bagaimana kerentanan peran merawat itu sehingga terinfeksi sama dengan 4 ibu yang lainnya. Kemudian yang kedua karena bekerja, perempuan yang bekerja, artinya yang bukan bekerja online ya, bekerja yang pergi keluar rumah ke perusahaan, kan ada resiko terpapar virus karena ada di ruang yang bersama, kemudian juga objek yang disentuh bareng-bareng kan, dari mulai pintu pabrik sampai alat kerja, toilet bersama dan lain sebagainya. Apalagi bila perusahaan tidak memberikan APD dan alat pengaman dan tata kerja yang mengikuti protokol COVID. Kemudian perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Kebijakan anti buruh di masa COVID yang menuntut buruh, termasuk buruh perempuan beresiko terpapar virus saat demonstrasi. Jadi buat saya tahun kesedihan saya tahun ini adalah bulan Oktober, gitu ya. Bagaimana dalam keadaan semakin banyak orang terinfeksi COVID, kawan-kawan buruh harus turun ke jalan menolak Omnibus Law. Itu tuh bulan yang paling menyedihkan yang menurut saya tidak patut sebetulnya itu kita alami ya. Kemudian lalu bagaimana ketika perempuan sudah terinfeksi nih, perempuan yang terinfeksi COVID atau menjadi pasien, seringkali beban perawatan tetap harus dia tanggung sehingga menghambat pemulihan.
pengalaman saya bersama 4 ibu di ruang perawatan itu, mereka meskipun pakai infus, pakai apa, tetap aja ya nelfon ya, ini anak yang ini udah berangkat, kebun udah disiram, terus tukang sayur udah lewat belum. Jadi perempuan bahkan ketika sakit, dia tidak bisa lepas dari peran-perannya itu. Alhamdulillah kalau suaminya yang tidak rewel. Kalau suaminya rewel, makanan di rumah sakit tidak enak, komplainnya ke istri, padahal istrinya sama loh sama saya. Ini kisah nyata ya. Jadi, maka dari itu sangat kurangnya dukungan untuk mengurangi beban peran gendernya selama sakit. Ya. Terakhir ini terkait dengan isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Nah, pekerja perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang lebih dulu dari pekerjaan laki-laki. Karena pekerja laki-laki juga bisa mengalami itu. Itu dari mulai sebelum dan sesudah pulang dari tempat kerja, kekerasan dalam relasi intim di dalam dan di luar perkawinan ya, dengan pacar atau dengan mantan suami gitu. Kemudian pelecehan kekerasan di perjalanan ke dan dari ke tempat kerja, juga pelecehan kekerasan diskriminasi saat bekerja. Sebagian bahkan diskriminasi dan kekerasan, ini pengalaman dari teman-teman garmen, itu digunakan sebagai alat kontrol oleh perusahaan gitu ya. Mereka memang kerasin dan lain sebagainya supaya karena kan lebih mementingkan produksi ya daripada manusia yang memproduksi. Nah, lalu semasa COVID, diskriminasi, pelecehan, kekerasan, bahkan eksploitasi ini semakin memburuk karena pertama, bagi pasangan yang ada dalam situasi KDRT, pembatasan sosial menambah peluang ya untuk tindak kekerasan itu sendiri. Kemudian stres akibat krisis COVID dan yang menyertainya, misalnya di PHK, krisis keuangan dan lain sebagainya, itu juga kalau nggak pandai-pandai mengelola perasaan, bisa stres, dan kalau relasinya nggak seimbang, gitu ya, itu bisa menjadi pelaku kekerasan karena stres. Kemudian menurunnya kesetaraan gender karena pendapatan menurun, hilang kan perempuan juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau cuma dibayar 50 atau di PHK. Gitu. Dan ketika pendapatan kita menurun, relasi kuasa kita biasanya terganggu ya, walaupun ekonomi bukan satu-satu. Kemudian perempuan beresiko rawan dilecehkan, dieksploitasi demi mempertahankan pekerjaannya. Jadi, kalau dari 1000 mesti ada 500 yang PHK. Dalam proses seleksi itu, bagi orang yang jahat itu bisa dilakukan juga dengan cara dia, kamu kalau mau bertahan, mau lakukan ini. Atau oke, ini ada pekerjaan tapi kamu jalan-jalan dulu sama aku lah gitu ya. Nah, dengan demikian dampak jadi kalau menurut saya sebetulnya COVID-nya itu sendiri adalah sesuatu yang baru yang perlu kita bagaimana belajar hidup bersama dengan COVID. Dia tidak punya intensi untuk mempersulit, semakin membuat perempuan pekerja semakin lebih sulit. Tapi kan persoalannya digunakan oleh patriarki dan kebijakan anti buruh untuk mengabaikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Dampaknya itu jangka pendek menurunnya hilangnya pekerjaan pendapatan, gangguan kesehatan mental, mengalami pelecehan sampai perkosaan, menurunnya perlindungan hak-hak pekerja, ya, meningkatkan beban kerja perawatan, memburuknya diskriminasi, terinfeksi COVID, dan mengalami stigma karena kita COVID. Saya selama di rumah sakit, salah satu curhatan kami itu kalau kami udah di stigma lewat WhatsApp group dan lain sebagainya. Ada kadang ada percakapan sedih. Ntar kalau pulang gimana ya? Itu tetangga gimana ya? Gitu. Kemudian jangka menengah penurunan perlindungan sebagai pekerja, penurunan tidak diutamakan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi karena pembiayaan dan lain-lain terkonsentrasi pada isu COVID. Itu yang tadi bilang saya khawatir, risau kalau ada perempuan hamil di masa COVID misalnya. Kemudian resiko kehamilan yang tidak direncanakan dengan perawatan perlindungan yang lebih rendah. Jangka panjangnya, perlindungan kerja dapat berimplikasi pada kesehatan fisik dan sosial, kehilangan pekerjaan pendapatan dapat menurunkan posisi perempuan. Padahal kan kita masih berjuang ya dengan komite ini ya. Relasi kuasa antara perempuan dengan pasangan, keluarganya, lingkungannya. Nah, 2 slide terakhir dari tadi kalau kita peras intisarinya ya, sebetulnya ada 3 norma praktik yang menyingkirkan pekerja perempuan. Pertama, rendahnya partisipasi perempuan.
di tingkat yang menentukan dunia kerja. Kemudian ada itu yang berangkat dari norma sosial. Nomor Kemudian yang kedua kebijakan anti buruh yang sudah lama ada sebelum COVID, yang kemudian mengendarai COVID. Kemudian yang ketiga tuntutan agar perempuan mengatasi urusan keluarga. Nah lalu bagaimana nih kita mengubah norma itu ya supaya kita bisa hidup berdampingan dengan laki-laki, dengan masyarakat supaya bisa lebih kuat. Mengatasi sumber yang menghambat partisipasi dan menumbuhkan partisipasi. Jadi memang kalau kita mau minta perempuan lebih berpartisipasi misalnya dalam serikat, maka juga mesti ada komitmen dari serikat untuk bagaimana mengurangi pendidikan kepada para lelaki, suami, bagaimana untuk berbagi beban yang 4 kali lebih capek itu. Kemudian mengubah norma dan praktik yang membebani perempuan, mengintegrasikan isu gender pada kebijakan penanganan COVID, nanti bisa disampaikan oleh Ibu Dokter lebih jauh, dan advokasi menolak kebijakan anti buruh. Nah, ini pandangan-pandangan, pikiran-pikiran singkat. Tentu kawan-kawan dalam hal ini lebih berpengalaman ya untuk memikirkan dan menjalankannya. Jadi bagaimana tuh yang tadi saya ambil sebagai judul, mengubah kerentanan COVID-19 menjadi kekuatan. Pertama, bisa antara lain mengintegrasikan isu gender pada advokasi bersama. Ya. Apapun yang sedang diadvokasikan oleh gerakan buruh, kita integrasikan untuk perspektif gendernya. Antara lain misalnya untuk undang-undang cipta kerja dan segala kebijakan terkait dengan respon COVID ya, baik di tingkat perusahaan, di tingkat serikat maupun di lingkungan kawan-kawan. Kemudian karena kita tahu ini kan akar masalahnya kompleks ya, lalu kita juga perlu lebih banyak kawan untuk mengatasinya. Jadi bagaimana misalnya melakukan dialog inter-movement atau antar gerakan, misalnya gerakan perempuan dengan gerakan buruh dengan gerakan perempuan, misalnya menjaringkan bagaimana nih isu kekerasan di dunia kerja itu bisa juga menjadi perhatian teman-teman aktivis perempuan yang saat ini sedang berjuang untuk mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kemudian ratifikasi KILO untuk penghapusan pelecehan dan kekerasan, BPJS dan lain sebagainya. Nah kemudian terkait partisipasi ya, bagaimana pelibatan laki-laki, pendidikan laki-laki untuk kerja perawatan tak berbayar, baik itu melalui pendidikan serikat, kemudian juga melalui SKB. Cuti paternal ya, mungkin sebagian sudah mendapatkannya. Jadi kalau istrinya hamil, suaminya juga dapat cuti gitu. Itu sebetulnya pendekatan hukum atau struktural yang juga bisa mengingatkan laki-laki untuk lebih banyak mengambil peran perawatan. Kemudian pendidikan kesadaran gender untuk produktivitas perusahaan. Karena kan sebetulnya kalau gendernya semakin adil, perusahaan juga akan semakin produktif ya. Para pekerja perempuan bekerja tanpa takut keguguran, tanpa takut dilecehkan, dan penguatan pekerja. Jadi dalam hal partisipasi ini memang perlu ada kebijakan, peningkatan kapasitas, kuota perempuan, dan konseling. Yang penting konseling untuk partisipasi perempuan. Karena biasanya perempuan, serikat mendukung perempuan berpartisipasi belum tentu keluarganya, ya kan? Karena itu penting membantunya juga dengan konseling. Kemudian membangun mekanisme penanganan kasus kekerasan. Bagaimana misalnya mengintegrasikan mekanisme penanganan kasus kekerasan pada kebijakan K3 dan membangun safe house di area industri. Lalu yang terakhir, COVID ini jangan dijadikan pembenaran untuk semakin tingginya kasus kekerasan dan gangguan perlindungan hak-hak pekerja yang lainnya, tapi menjadi titik tolak untuk membangun jaringan pengaman sosial, kooperasi buruh, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi Nova. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi Nova.